السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai judul fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsahu. Tidak boleh menghilangkan, meniadakan apa yang Allah sifatkan pada dirinya. Apa kata Allah tentang dirinya tidak boleh kita tiadakan. Kenapa ucapan ini menjadi masyhur, sedangkan ucapan ini di zaman Nabi tidak masyhur? Tidak kita dapati Nabi bersabda, jangan kalian meniadakan apa yang Allah sifatkan pada dirinya. Jangan kalian hilangkan apa yang Allah katakan tentang dirinya. Kenapa? Nabi tidak mengatakan, melarang seperti itu. Sementara hari ini, bukan hari ini ya, 1000 tahun terakhir ini, ulama teriak-teriak, jangan kalian menghilangkan apa yang Allah sifatkan pada dirinya sendiri. Jangan dihilangkan. Allah mengatakan, aku bersemayam di atas arsy, aku menciptakan Adam dengan kedua tanganku, aku turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Jangan dihilangkan. Jangan ditolak. Imani apa adanya. Sementara Nabi tidak pernah mengatakan seperti itu. Kenapa? Jawabnya sama dengan Nabi tidak pernah melarang tahlilan. Nabi tidak pernah melarang muludan. Nabi tidak pernah melarang yasinan malam Jumat. Nabi tidak pernah melarang selesai baca Al-Quran mengucapkan Sadaqallahul Azim. Nabi tidak pernah melarang mengawali sholat baca usolli. Ya, menjelang sahur atau setelah sahur mengucapkan nawaitu soma godin dan seterusnya. Kenapa Nabi tidak pernah melarang? Belum ada. Ya, kalau Nabi melarang, jangan kalian tahlilan, jangan kalian muludan, para sahabat bengong, tahlilan apaan? Muludan apaan? Kan begitu. Nggak ada. Islam nggak kenal itu semua. Maka Nabi diam. Disinilah tugas berat para ulama. Betapa para ulama itu tahu apa yang kita tidak tahu. Yang bukan ulama, yang tidak mengikuti ucapan para ulama, ya dianggap biasa-biasa saja. Ya baca usolli, ya nawaitu, ya sadaqallahul azim, ya minal aizin wal faizin, muludan, tahlilan, rajaban, segala macam. Dengan dalih Nabi tidak melarang. Lupa dengan kaidah besar, kaidah mendasar bahwa hukum asal ibadah adalah haram. Itu betul-betul ditanamkan di diri kita. Hukum asal ibadah haram, hukum asal ibadah haram. Maka apapun yang kita lakukan berupa ibadah haram kecuali ada contoh dari Nabi SAW. Termasuk ini. Nabi tidak pernah mengatakan jangan dihilangkan apa yang Allah sifatkan pada dirinya. Nggak pernah. Orang nggak ada yang menghilangkan. Para sahabat mengikuti ucapan Nabi bahwa Allah punya tangan dua, Allah punya wajah, Allah punya betis, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat, dan seterusnya. Diikuti apa adanya. Maka nggak ada masalah hari itu. Ngapain Nabi mengatakan awas, jangan dihilangkan. Wala yuhar kalima an mawadi'ihi. Dan ahlu sunnah itu tidak mentahrif kalim,
Kalim jamak dari kalimat. Jamak dalam bahasa Arab bisa ada 2, 3. Ya. Kalimatun, kalimatani, kalimat. Jamak muannas salim. Bisa juga kalim. Kalimun, kalim. Jamak dari kalimat. Salah satu di antara 5 keistimewaan Nabi dibanding dengan nabi-nabi yang lain apa? Jawami'ul kalim. Kalim, jawami'ul kalim. Ada 5. Salah satunya ini jawami'ul kalim. Apa jawami'ul kalim? Ucapan yang sedikit, ringkas, padat, sederhana, tapi isinya luas sekali, dalam sekali, besar sekali. Jika Nabi Nuh misalnya atau Nabi Ibrahim misalnya mengucapkan untuk menyampaikan sesuatu butuh waktu 2 jam, 3 jam, barangkali Rasulullah cuman cukup 5 menit, 7 menit. Gitu. Yang disampaikan sama. Jawami'ul kalim. Ucapan yang ringkas, padat, isinya menyeluruh. Itu para nabi, para rasul, apalagi kita. Apalagi kita. Ya. Seorang ulama butuh berlembar-lembar kitab untuk menyampaikan sesuatu. Nabi cukup 3 baris, 4 baris, dan sudah cukup, sudah mewakili. Ini salah satu mukjizat beliau, keistimewaan beliau di antara 5 keistimewaan beliau dibanding nabi-nabi yang lain. Wala yuharrifunal kalimah. Dan para Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah mentahrif. Masih ingat mentahrif? Masih ingat tahrif? Jangan bilang mentakwil. Untuk orang-orang ahli sesat ini, jangan bilang mereka mentakwil, sebab takwil ada yang buruk, ada yang baik. Ada yang salah, ada yang benar. Takwil. Adapun tahrif pasti salah, pasti keliru. Maka katakan mereka mentahrif. Jangan bilang mereka mentakwil. Senang mereka. Mirip-mirip dengan orang Syiah, Rafidah. Kalau dibilang Syiah, mereka senang apa tidak? Senang. Mereka tidak senang, marah kalau dibilang Rafidah. Karena dibilang Rafidah itu mengungkap aib mereka. Sesuai dengan nama Rafadu yarfadu, menolak. Karena Rafidah itu menolak. Siapa yang mereka tolak? Imam mereka sendiri, cucu atau cicit dari Ali bin Abi Thalib, yang mengajak mereka untuk mendoakan Abu Bakar dan Umar dengan kebaikan, mengajak mereka untuk mencintai Abu Bakar dan Umar, ditolak oleh mereka. Padahal imam mereka sendiri. Sejak saat itu para ulama menamakan mereka bukan Syiah lagi, tapi Rafidah, Rawafid, kelompok yang menolak. Termasuk tahrif ini. Lebih baik memakai istilah tahrif daripada takwil. Takwil ada yang baik, adapun tahrif tidak ada yang baik. Merubah-rubah kok baik. Kalau takwil kan mentakwil, menafsirkan, menerangkan dengan baik dan benar, kalau bahasa kita kira-kira. Adapun merubah-rubah, ya kesannya dalam bahasa kita memang buruk, merubah-rubah. Ya, bukan memperbaiki, melengkapi, itu kan enak dengarnya. Ini merubah-rubah, buruk. Dan terjemahan itu memang harus seperti itu, cari padanan yang tepat. Fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsahu, ay la yanfi ahlus sunnati wal jama'ati 'anillah ma wasafa bihi nafsahu. Bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah menafikan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya sendiri. Jadi betul-betul diimani apa adanya, istilah kita ditelan bulat-bulat, sami'na wa ata'na. Allah mau bilang apa, seaneh apapun, Tuhan tertawa, mungkin sebagian kita menganggap aneh. Tapi kalau itu Nabi yang bilang sami'na wa ata'na,
yadhakumullahu ila rajulain yataqatalu ahaduhumal akhar wa yadkhulanil jannah. Allah tertawa melihat dua orang yang saling berbunuh-bunuhan dan dua-duanya akhirnya masuk surga. Nabi yang bilang. Maka yakin kita bahwa salah satu sifat Allah adalah tertawa. Titik. Jangan diteruskan kemana-mana. Li'annahum muttabi'una lin-nassi nafyan wa isbatan. Kenapa? Karena Ahlus Sunnah mengikuti nas. Apa nas? Iya, teks. Teks dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalil. Nas. Riwayat. Asar. Khobar. Para ulama sering menggunakan istilah-istilah itu untuk Al-Quran dan Sunnah. Nas. Riwayat. Khobar. Asar. Idza waradal athar batalan nadar. Jika sudah ada asar, maka batallah semua pendapat. Nah, apa yang dimaksud asar di sini? Dalil, nas, Al-Quran, Sunnah. Nafyan wa isbatan, baik menafikan atau menetapkan. Ada yang menafikan? Ada. Apa misalnya? Dan itu harus Al-Quran dan Sunnah ya yang menafikan. Nafi itu apa sih? Nafi itu kan meniadakan, tidak. Coba antum ingat-ingat sebentar ayat apa, hadis apa yang isinya tidak tentang Allah. Banyak apa sedikit? Sedikit. Yang banyak yang isbat. Allah bersemayam, Allah turun, Allah tertawa, Allah marah, Allah begini, Allah banyak. Yang tidak sedikit. Allah tidak beranak. Allah tidak diperanakkan, lam yalid walam yulad. Allah tidak la ta'khudhuhu sinatun wala naum, tidak ngantuk, tidak tidur. Sedikit, sangat sedikit sekali. Nah, anehnya Mu'tazilah Ahlul Kalam mensifati Allah itu banyak sekali tidaknya. Allah tidak begini, Allah tidak begini, Allah tidak begini, Allah tidak, banyak sekali yang tidak ada di Al-Quran dan Sunnah. Allah itu bukan jauhar, Allah itu bukan ini, Allah banyak sekali. Pusing kalau antum belajar akidah versi Asy'ariyah misalnya, Mu'tazilah yang bukan Ahlus Sunnah, pusing, berjilid-jilid kitab. Sementara di Al-Quran dan Sunnah tipis, sangat tipis. Lihat kitab-kitab tauhid, akidah versi Ahlus Sunnah wal Jamaah tipis, akidah wasitiyah tipis. Ini agak tebal karena syarahnya. Ya, akidah Tahawiyah tipis, kitabut tauhid, kitabut tauhid bukan hanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, banyak kitabut tauhid. Ada Ibnu Khuzaimah As-Sunnah, Usulus Sunnah, Syarhus Sunnah, semuanya tipis-tipis, sedikit. Berbeda dengan Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, Ahlul Kalam membahas tentang tauhid, tentang akidah berpanjang lebar, memusingkan. Dan di awal kitab ini dulu pernah kita baca penyesalan seorang Ahlul Kalam, falasifah, menyesal di akhir hidupnya kenapa menghabiskan waktu mempelajari filsafat Ahlul Kalam, akidah tapi bukan versi Ahlus Sunnah. Kalau Ahlus Sunnah enak, yang dinafikan kita nafikan, yang ditetapkan kita tetapkan. Fa kullu ma wasafallahu bihi nafsahu wa yusbitunahu ala haqiqatihi fala yanfuna 'anillahi ma wasafa bihi nafsuhu. Apapun yang Allah tetapkan, maka Ahlus Sunnah menetapkan. Apapun yang Allah tiadakan, Ahlus Sunnah juga meniadakan. Enak, gampang, mudah, murah, selesai cepat. Okay. Sawa'an kana minas sifatid dzatiyyati aw
al-fi'liyati. Baik sifat itu adalah sifat dzatiyah maupun sifat apa? Fi'liyah. Jadi sifat Allah ternyata ada dua. Secara garis besar sifat Allah ada dua. Yang pertama apa tadi? Dzatiyah. Sesuai dengan namanya zat. Artinya sifat itu menempel di zat Allah. Tidak pernah lepas. Jadi setiap saat, setiap waktu sifat itu ada pada diri Allah. Berbeda dengan apa tadi? Yang barusan? Yang tertawa. Apakah setiap saat, setiap waktu Allah tertawa? Tidak kan? Tidak kan? Maka itu bukan sifat zatiyah. Sifat zatiyah itu selalu menempel pada diri Allah. Tentu antum tahu apa? Enggak mungkin sifat itu lepas dari Allah. Hidup kan enggak mungkin Allah mati, pernah mati, akan mati, ya kan? Hidup. Jadi Allah hidup. Apalagi berilmu. Enggak mungkin ada masa di mana Allah bodoh, Allah lupa. Apa? Qudrah, berkuasa. Adakah saat di mana kekuasaan Allah hilang? Enggak ada. Enggak ada. Manusia aja yang sombong. Kekuasaan Tuhan enggak nampak ini. Ya belum aja. Ya, itu kan dari zaman dulu. Bukan cuma orang sekarang. Ya. Dari zaman Fir'aun, Namrud, Qarun, Abu Jahal, Abu Lahab. Allah sedang hilang kekuasaannya. Buktinya kita caci maki, diem aja. Gitu. Itu kan sepanjang masa ada saja orang yang beranggapan seperti itu, dengan congkaknya, dengan sombongnya. Dulu tahun 60-an, 62, 63, sebelum 65, kalimat-kalimat seperti itu sering didengar oleh kaum muslimin. Bahkan bukan lagi jaya-jayanya PKI kan. Kalimat-kalimat seperti itu, mereka kan anti Tuhan. Mereka suka dengan pertunjukan-pertunjukan, cerita-cerita, ya. Sampai bikin kisah wayang atau apa, judulnya apa? Matine Gusti Allah, ya. Matinya Tuhan. Saking sombongnya mereka. Baru berapa tahun habis mereka. Nangis-nangis. Baru berapa tahun? Dari tahun 60-an sampai 65. Nggak sampai 5 tahun habis. Ya. Maka jangan sombong. Ketika ada orang mencaci maki Tuhan, dia segar bugar. Dia masih sehat walafiat. Jangan sombong. Belum datang aja waktunya. Ya. Karena Allah telah membikin waktu. Ketika waktu itu belum datang, walaupun Allah murka luar biasa, Allah tahan. Maka salah satu sifat Allah apa? Sabar. Sabar. Tidak ada makhluk yang sabarnya seperti sabarnya Allah. Dicaci, dimaki, dihina, direndahkan, disaingi, ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Allah ngasih makan, Allah ngasih minum, Allah ngasih kesehatan. Apalagi Fir'aun kayak apa? Berapa tahun? 500 tahun kira-kira. Masa hidup Fir'aun, Musa, Harun waktu itu kira-kira 500 tahun. Kalau Nabi Nuh kan 1000 tahun. Nabi Adam barangkali lebih lagi. Kalau kita kan antara 60 sampai 70. Nabi Musa, Fir'aun di masa itu kira-kira 500 tahun. Ya. Selama 500 tahun dengan sabarnya Allah kasih makan, kasih minum, kasih sehat, kasih kekuasaan yang luar biasa. Sementara dengan congkaknya Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Ya.
Maka Allah selalu berkuasa. Hanya kekuasaan Allah itu kadang ditampakkan, kadang tidak. Barangkali Yahudi Bani Israel yang sedang membantai kaum muslimin di Palestina, di Gaza, mungkin sedang beranggapan seperti itu. Mana Tuhan? Nah, Tuhannya orang-orang Islam mana? Diem aja, nggak bantu, nggak balas kami. Barangkali dengan kesombongannya seperti itu. Inilah sifat dzatiyah, sifat yang selalu ada pada diri Allah. Tidak pernah ada satu detik pun sifat itu hilang. Ya hidup, ya berkuasa, ya berilmu, ya berkehendak, dan seterusnya. Selalu ada pada diri Allah. Selain sifat dzatiyah, ada lagi sifat fi'liyah. Kalau fi'liyah kebalikannya, sama sesuai dengan namanya fi'il. Fi'il artinya perbuatan, kan? Nah, Allah berbuat, Allah melakukan sesuatu sekehendak Allah. Ya. Mau menghancurkan, menghancurkan. Mau diem, diem. Mau menciptakan, menciptakan. Menghancurkan, menghancurkan, terserah Allah. Fi'liyah. Ya. Nah, yang dzatiyah ini dibagi dua. Balik lagi ke dzatiyah ya. Yang selalu menempel pada diri Allah itu dibagi dua. Biar mudah, saya terjemahkan dalam bahasa yang mudah ya. Sifat dzatiyah yang menempel pada diri Allah itu ada dua. Yang pertama, yang pasti diketahui oleh orang-orang bodoh. Jangankan orang pintar, orang bodoh aja tahu. Jangan orang Islam, orang kafir juga tahu. Ya. Kan banyak orang kafir yang bertuhankan Allah, seperti Yahudi, Nasrani, Abu Jahal, Abu Lahab. Kan mereka semua kafir, tapi menuhankan Allah, kan? Menyembah Allah, kan? Yahudi, Nasrani, Abu Jahal, Abu Lahab kan menyembah Allah dengan cara salah. Maka Allah tolak karena caranya salah. Gitu. Al-Quran menjadi saksi, Az-Zumar menjadi saksi bahwa Abu Jahal, Abu Lahab betul-betul menyembah Allah, bukan menyembah Lat. Cuman kami jadikan perantara antara diri kami dengan Allah. Yang tahu dan benar tentang sifat Allah yang dzatiyah. Apa misalnya? Iya tadi, Allah itu hidup. Sebodoh-bodoh Abu Jahal, sebodoh-bodoh Yahudi dan Nasrani, tidak ada di antara mereka yang mengatakan Allah mati. Pada satu ketika Allah mati, insya Allah nggak ada. Apalagi kaum muslimin, walaupun nggak pernah ngaji. Ini maknawiyah, bisa dicerna oleh akal, secara makna bisa difahami. Maknawiyah, ya. Allah itu berilmu. Adakah seorang muslim yang nggak pernah ngaji mengatakan Allah bodoh? Nggak ada, nggak ada. Berkuasa, ada di antara mereka yang mengatakan Allah tidak berkuasa? Insya Allah nggak ada. Kecuali orang-orang kafir tadi. Inilah maknawiyah. Artinya tanpa ayat, tanpa hadis, tanpa dalil, orang-orang bisa tahu sesuai dengan fitrah. Nah, termasuk Allah di atas itu sebetulnya sesuai dengan fitrah. Kalau dia tidak dirusak fitrahnya oleh Asy'ariyah, oleh Maturidiyah, oleh Mu'tazilah, oleh orang-orang sesat, dia nggak pernah belajar, tapi dia yakin Allah itu ada, pasti dia meyakini Allah di atas. Ya, di benak dia, di hati dia, sesuai dengan fitrah yang Allah berikan,
di hati dia. Allah itu ada di atas. Oleh karena itu antum masih ingat Hamdani, ya, anak muda yang cerdas ini pernah memohon kepada tokoh Asy'ariyah Al-Juwaini yang dengan lancarnya mengatakan Allah begini, Allah begini, Allah begini, Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah sesat semua. Tapi tokoh dia. Nah, anak muda yang cerdas ini, Hamdani ini, mengajak kepada si tokoh ini, ya Syekh, mohon tinggalkan dalil dulu. Lu pakai dalil begini, dalil yang nggak pas. Mohon tinggalkan ayat, tinggalkan hadis dulu. Mohon pakai perasaan. Ya. Sanggupkah anda dalam perasaan anda mengatakan bahwa Allah tidak di atas? Dengan fitrah anda, dengan apa yang ada di hati anda, membayangkan bahwa Allah tidak di atas, di pojokan sana misalnya, atau di mana misalnya. Mendengar ini kaget. Al-Juwaini ini tokoh Asy'ariyah, alim, hafal Al-Quran, tapi sesat, keliru. Dan orang-orang dulu itu walaupun sesat, tapi jujur, dia betul sesat tapi jujur. Begitu mendengar anak muda Hamdani mengatakan seperti itu, kaget dia. Karena jujur. Secara jujur, dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa Allah ada di atas. Secara jujur, secara fitrah. Nah, mengatakan Allah tidak di atas, Allah itu karena dirusak oleh kaum falasifah, oleh orang-orang filsafat. Ya jelas orang filsafat dia ingin tahu tentang Tuhan, tentang Allah tanpa dalil, akhirnya berpikir ngarang. Akhirnya sampai kepada kesimpulan yang salah bahwa Allah tidak di atas. Yang kedua, ini masih membahas apa tadi? Zatiyah dibagi dua. Yang pertama, yang diketahui oleh siapapun, ini diistilahkan oleh beliau dengan ma'nawiyah, secara makna. Secara makna saja bahwa Allah berkuasa, Allah berilmu, Allah hidup, gitu ya. Yang kedua, yang tidak mungkin bisa diketahui tanpa dalil. Kalau nggak pakai Al-Quran, kalau nggak pakai Sunnah, nggak bakalan tahu. Ya, tahu dari mana Allah bersemayam di atas ars? Kalau nggak pakai ayat, nggak pakai hadis. Kata-kata ars saja tahu dari mana? Kalau bukan dari ayat, kalau bukan dari hadis, gitu ya. Tahu dari mana kalau Allah punya tangan yang dengan kedua tangannya Allah telah menciptakan Adam, yang dengan tangan kanannya Allah nanti akan menggulung langit? Tahu dari mana kalau Allah punya wajah? Ya. Dan wajah Allah dihadapkan ke wajah orang yang sedang sholat. Tahu dari mana? Kalau bukan dari dalil. Maka oleh beliau diistilahkan dengan khobariyah. Khobar kan? Khobar itu kabar, dalil, dikabarkan oleh Al-Quran dan Sunnah, gitu ya. Wahiyallati musammaha ab'ad ajza. Kalau orang barangkali mengatakan itu anggota badan, fisik. Kalau Allah tentu nggak boleh. Ya. Kal yadi wal wajhi wal aini, wajah, tangan, mata, pendengaran, betis, genggaman tangan, jari. Kalau di kita kan anggota badan, jisim, fisik.
Kalau Allah, ya tidak. Karena Allah itu, karena kalau anggota badan itu, li'annaha la tanfasilu wa lam yazal Allahu wa la yazal muttasifan biha. Adakah di antara kita yang tidak punya tangan? Ada. Adakah di antara kita yang tidak punya kaki? Banyak. Adakah di antara kita yang tidak punya mata? Ada. Maka disebut bagian, ab'ad, ajza, anggota badan. Adapun Allah tidak mungkin. Tidak mungkin Allah tanpa tangan, tanpa wajah, tanpa mata. Memang sudah menyatu pada diri Allah. Maka tidak dikatakan ab'ad, ajza. Cukup dikatakan wajah Allah, kedua mata Allah, telapak tangan Allah, betis Allah, titik. Ya. Fal aqlu la yadullu ala dhalik. Akal tidak sanggup. Hanya dengan akal tanpa dalil tidak mungkin seseorang bisa mengatakan Allah bersemayam di atas arsy, Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya, Allah akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya, Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya. Sanggupkah seseorang mengucapkan kalimat ini tanpa dalil? Enggak sanggup. Beda dengan Allah hidup, Allah berilmu, Allah berkuasa. Ini orang-orang bodoh juga mengucapkan. Dan itu yang sayang sekali kalau itu yang disampaikan oleh para ustaz, para da'i, para penceramah, para kiai. Sayang sekali. Orang gak usah disampaikan, orang-orang tahu. Kenapa mereka tidak menyampaikan yang orang-orang awam gak tahu kalau tanpa dalil? Kenapa tidak menyampaikan di mimbar-mimbar mereka, majelis mereka, ceramah-ceramah mereka, Allah punya tangan dua, Allah punya wajah, Allah punya betis, Allah punya jari, telapak tangan. Ya. Kalau disampaikan barangkali banyak yang menolak, mana syubhat sudah luar biasa. Sikap sami'na wa ata'na terhadap dalil itu tidak ditanamkan kepada kaum muslimin. Jadi kaum muslimin itu dinabubukkan dengan cerita-cerita yang enak, indah. Nah, itulah Rasulullah, enak, indah gitu. Sikap-sikap yang bijaksana, yang baik gitu ya. Dinabubukkan. Nah, itulah Allah seperti itu. Kalau Rasulullah kebalik. Allah yang kita sembah itu menciptakan Adam dengan kedua tangannya, akan menggulung langit dengan tangan kanannya, membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya, menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat, dan seterusnya. Karena para sahabat sudah ditanamkan sami'na wa ata'na, maka para sahabat mengucapkan sami'na wa ata'na. Nah, sekarang tidak. Maka para da'i, para penceramah yang mengatakan Allah maha bijaksana, Allah maha berkuasa, Allah maha berilmu, Allah hidup, Allah nggak pernah lupa, manggut-manggut mereka. Bagus ya. Tapi kalau mengatakan Allah punya tangan dua, punya betis, punya jari, terbelalak mereka. Padahal itu Allah. Bagaimana menyembah Allah sementara sifat Allah yang terang benderang di Al-Quran dan Sunnah mereka nggak kenal, justru malah nolak, malah disembunyikan tuh. Ya. Maka jarang sekali mereka membawakan ayat-ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dalam ceramahnya ya, dalam pelajarannya. Kalau mereka baca Al-Quran ya mau nggak mau melewati ayat itu. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Jarang sekali ayat ini dibawakan. Wassamawatu matwiyatun biyamini. Jarang sekali ayat ini dibawakan. Padahal hadis. Nah, ketika mereka terpaksa membawakan itu, ada embel-embel. Apa embel-embelnya? Kiasan. Itu kiasan. Itu kiasan. Ini luar biasa.
Sebuah kalimat yang tidak pernah keluar dari lisan Nabi. Ketika Nabi mengatakan Allah begini, Allah begini, Allah punya tangan dua, Allah punya wajah dan seterusnya, lalu diakhiri oleh ucapan Nabi, itu kiasan wahai sahabatku. Adakah? Tidak. Berarti dia lebih pintar dari Nabi, lebih hebat dari Nabi, lebih berilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laula anna Allah akhbarana anna lahu yadan ma alimna bidzalik. Seandainya Allah tidak menyampaikan kepada kita bahwa Allah punya tangan, tentu kita tidak tahu. Tahu dari mana? Orang Allah diam saja enggak menyampaikan. Lakinnahu akhbarana bidzalik. Tapi Allah menghabarkan tentang hal itu kepada kita. Bi khilafil ilmi was sam'i wal basar. Beda dengan Allah melihat, Allah mendengar, Allah berilmu, Allah hidup. Allah tidak pernah lupa, Allah tidak pernah tidur. Tanpa ayat pun, tanpa hadis pun, semua orang tahu. Maka sekali lagi, jangan terlalu menghabiskan waktu membahas sesuatu yang orang-orang bodoh itu tahu. Udah tahu kok. Nah, sampaikan yang mereka nggak tahu. Ya, jangan takut ditolak. Kapan lagi kalau tidak mulai? Sudah harus mulai menyampaikan yang benar, yang hak, dengan berbagai risiko tentunya. Fa inna hadha nudrikuhu bi'uqulina ma'a dalalati sam'i. Lihadha naqulu fi mithli hadhihi as-sifat al-yad al-wajhu wa ma asbahaha innaha dzatiyatun khabariyatun. Sekali lagi, ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah yang selalu menempel pada diri Allah, tidak pernah lepas, itu disebut dzatiyah, yang akal kita tidak bisa menerima kecuali harus dalil. Dzatiyah khabariyah. Wasifatul fi'liyatu. Sekarang sifat fi'liyah. Hiya al-muta'alliqatu bimasyiatihi. Ini tergantung kemauan Allah. In sya'a fa'alaha wa in sya'a lam yaf'alha. Kalau Allah mau, Allah lakukan. Kalau Allah enggak mau, ya tidak lakukan. Maka salah satu yang tidak, pembahasan yang tidak beradab adalah mengatakan sifat wajib bagi Allah. Gitu. Jadi seolah Allah itu mewajib, manusia itu mewajibkan pada Allah itu wajib begini, Allah itu wajib begini. Itu yang membuat Abu Hasan Al-Asy'ari lari dari majelisnya Al-Jubba'i. Sepertinya pernah kita bahas dulu siapa Abu Hasan Al-Asy'ari. Beliau adalah anak tiri dari Al-Jubba'i. Al-Jubba'i ini tokoh Mu'tazilah. Nah, di usia 40 tahun kira-kira, kurang dikit, pas beliau duduk di majelis ayah tirinya itu Al-Jubba'i, tokoh Mu'tazilah ini, Al-Jubba'i mengatakan yajibu 'ala Allahi kadza, yajibu 'ala Allahi kadza, yajibu 'ala Allahi kadza. Wajib bagi Allah begini-begini, wajib bagi Allah begini-begini, wajib bagi Allah memasukkan orang soleh ke dalam surga, wajib bagi Allah memasukkan Fir'aun ke dalam neraka misalnya. Ada kata-kata wajib di situ. Disitulah beliau mulai berpikir, kok berani-beraninya seorang manusia mewajibkan sesuatu kepada Allah? Apakah betul itu wajib bagi Allah? Ya tidak. Itu memang maunya Allah. Seandainya Allah mau seluruh makhluk Allah masukkan ke neraka, termasuk Jibril, Mikail, para nabi, para rasul, Allah sanggup apa tidak? Sanggup. Dan kecil itu bagi Allah. Kecil, sangat kecil bagi Allah.
Tidak kemudian Allah melawan perasaannya dan soalnya, enggak, itu semuanya kecil. Kalau toh tidak, ya Allah tidak mau. Dari situlah beliau tidak mau lagi duduk di majelis ayah tirinya itu, dan menghilang kira-kira selama 40 hari, karena beliau juga sudah tokoh, sudah ngajar. Nah, setelah menghilang selama 40 hari, beliau menampakkan dirinya di Masjid Basrah, lalu beliau melepaskan di hadapan kaum muslimin, melepaskan pakaian luarnya, ya, dengan mengatakan, dulu aku mengatakan begini, dulu aku mengatakan begini, dulu aku mengatakan begini. Faham-faham Mu'tazilah, al-manzilatu bainal manzilatain misalnya. Ada 5 prinsip, ya. Semua itu aku buang, keyakinan itu aku buang, sebagaimana aku buang pakaianku ini dari badanku, ya. Ini beliau mengikuti langkah atau sunnahnya Umar. Ketika Umar taubat dari kekufuran, maka tempat-tempat di mana Umar melakukan kekufuran didatangi oleh beliau, diganti. Kira-kira seperti itu. Ini bukan sebuah kewajiban, ya. Kalau orang taubat dari aliran sesat, lalu dia umumkan tidak merupakan kewajiban, tapi sebuah keutamaan. Ya. Insya'a fa'alaha wa insya'a lam yaf'alha. Yang benar, kapan Allah mau lakukan, lakukan. Kapan Allah tidak lakukan, ya tidak. وقد ذكرنا أن هذه الصفات الفعلية منها ما يكون له سبب ومنها ما ليس له سبب. Dan di antara sifat-sifat fi'liyah ini, ada yang dengan sebab, ada yang tanpa sebab. Ya. Kenapa Allah tertawa tadi? Ada penyebabnya enggak? Ada. Kenapa Allah menciptakan Adam, Hawa, ya maunya Allah, maunya Allah. Kenapa Allah malu? Ada penyebabnya enggak? Ada, yaitu karena ada seorang hamba yang menengadahkan kedua tangannya, memohon sesuatu kepada Allah. Ya Allah, sembuhkan anak saya. Ya Allah, sembuhkan anak saya. Detik itu Allah malu. Adapun Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, ya tidak ada penyebabnya. Memang Allah maunya seperti itu. Ya. Allah berkuasa, ya memang seperti itu. Wala yuharrifuna al-kalima an mawadihi, dan mereka tidak mentahrif. Tentang hal ini insyaallah nanti ada ilhad, ya, ilhad, ada mulhid. Minal ladina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadihi. Siapa yang terkenal mentahrif, merubah-rubah ayat kalimat Allah? Siapa? Yahudi. Ya. Masih ingat antum antara nun dan lam? Yahudi nun, Jahmiyah lam. Apa nun? Hittah menjadi hintoh, ada tambahan nun. Itulah Yahudi terkenal, ada di Al-Quran dan Sunnah. Adapun Jahmiyah Ahlul Kalam ini lam apa?
Istawa dirubah menjadi istaula. Ada pertanyaan? Sambil nunggu azan.